Saudara, polisi sangat berhati-hati dalam menangani kasus ini lantaran melibatkan anak di bawah umur. Usai prarekonstruksi dan asesmen psikolog terhadap terduga pelaku, polisi akan membuka kasus ini secara terang benderang. Simak ulasannya berikut ini. Pemeriksaan, asesmen, psikolog, anak berhadapan dengan hukum. Secara terang benderang kita bisa komulir semua hal-hal yang kita perlukan penyidik supaya lebih membuat peristiwa ini terang benderang. Dia berbuat seperti itu sebenarnya lebih mengikuti suara hatinya, lebih mengikuti gejolak emosinya pada ibunya. Bahkan saya menduga bahwa kematian pun tidak dikehendaki oleh sang anak. Kita bisa bayangkan tingkat penyesalannya, bentuk penyesalan yang luar biasa yang ada pada sang anak. November menjelang pagi, warga Jalan Dwi Kora, Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara dikejutkan oleh kejadian memilukan. Pembunuhan seorang ibu rumah tangga berusia 42 tahun diduga dilakukan anak perempuannya yang masih duduk di bangku SD. Pembunuhan ini terungkap sekira subuh saat anak sulung korban mendapati tubuh sang ibu penuh luka di dalam kamar lantai 1. ALM, suami korban yang tidur di kamar lantai 2, datang dan melihat si bungsu memegang pisau, sementara korban sudah tak bernyawa. Suami korban lapor polisi. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Kepada salah satu tetangga, ALM bilang bahwa kematian korban akibat perbuatan si anak bungsu. Anaknya yang bunuh, sekitar umur 12 tahun, lebih kurang. Kalau kondisi luka-luka ada, Pak? Banyak. Guna mendalami kasus ini, polisi telah memeriksa suami korban dan anak sulung korban. Selang 4 hari usai kejadian, polisi melakukan prarekonstruksi tertutup di lokasi kejadian dengan menggandeng psikolog dan petugas Dinas Perlindungan Anak. Selama 6 jam, ada 43 adegan diperagakan. Kami melakukan prarekonstruksi kedua dengan pemeran sesuai dengan fakta aslinya, dengan para pendamping. Dalam hal ini didampingi oleh psikolog dan didampingi oleh Dinas Perlindungan Anak dan didampingi oleh pihak-pihak terkait lainnya. Ada 43 adegan yang tadi kita lakukan prarekonstruksi. Prarekonstruksi kedua ini digelar untuk mendapatkan petunjuk lengkap dalam mengungkap kasus pembunuhan secara terang benderang guna menetapkan tersangka. Tim masih melakukan proses penyelidikan lanjutan dan proses penyidikan lanjutan sambil menunggu hasil pemeriksaan, asesmen, psikolog, anak berhadapan dengan hukum. Mudah-mudahan ini lebih menyempurnakan proses penyidikan dan proses penyelidikan lanjutan yang kami laksanakan. Semua hal-hal yang kita perlukan penyidik supaya lebih membuat peristiwa ini terang benderang. Kasus pembunuhan ibu rumah tangga di dalam rumahnya masih menjadi misteri. Meski dugaan awal pelaku merupakan anak bungsu korban, tapi polisi belum menetapkan tersangka pembunuhan. Masih ada kemungkinan hasil penyidikan polisi menemukan terduga pelaku lain. Sementara itu, dugaan pembunuhan yang dilakukan seorang anak terhadap orang tua mengingatkan kita pada kasus pembunuhan yang dilakukan seorang remaja lelaki terhadap ayah dan neneknya 30 November 2024 lalu. Berdasar keterangan polisi, pembunuhan terhadap ayah dan nenek terjadi saat para korban sedang tidur. APW sang ayah dan AP sang ibu tidur di kamar mereka di lantai 2. Saat itu, pelaku menyerang kedua korban dengan menggunakan benda tajam. Dalam kondisi terluka, kedua orang tua pelaku turun ke lantai 1. Sementara itu, RM nenek pelaku yang keluar kamar usai mendengar kegaduhan turut menjadi korban. AP, ibu pelaku, berhasil menyelamatkan diri keluar rumah sambil minta tolong warga. Diketahui, ayah dan nenek pelaku ditemukan tak bernyawa di lantai 1.
Alat bukti itu jelas dari barang bukti, kemudian dari saksi-saksi, kemudian pengakuan atau keterangan dari yang melakukan. Jadi udah cukup untuk kita menaikkan status orang dari saksi menjadi tersangka. Anak ini mengakui tindakannya? Iya, dia mengakui. Kemudian kita sudah mengumpulkan barang bukti, saksi-saksi sudah kita periksa, kemudian dari yang diduga melakukan juga anak yang berkonflik dengan hukum sudah kita mintain keterangan, sudah kita dapat. Setelah itu semalam sudah kita tentukan bahwa dari saksi menjadi tersangka. Pada Juni 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan pelaku MAS bersalah dan menjatuhkan pidana pembinaan di panti rehabilitasi selama 2 tahun. Selama rehabilitasi, MAS wajib mendapat terapi kejiwaan dari psikiater. Lalu hasilnya dilaporkan pada Jaksa Penuntut Umum setiap 6 bulan sekali. Pembunuhan yang terjadi pada keluarga APW dan AP sangat mengejutkan pihak keluarga. Rangga Aditya, paman pelaku, mengaku sempat tidak percaya keponakannya dapat melakukan perbuatan di luar nalar. Sepengetahuan Rangga, sikap APW dan AP terhadap anak tunggal mereka juga sangat lembut. Nggak percaya sih sebenarnya ya, karena kan keluarga ini kan keluarga yang super hangat ya ibaratnya ya. Terus juga nggak ada perilaku yang negatif sama sekali nggak ada. Di sini tuh rumah yang hangat begitu ibaratnya. Kalau kesini pasti isinya ketawa ceria pokoknya. Terus kan kayak tiba-tiba pas hari Sabtu itu dengar berita begitu, saya benar-benar shock sih. Kalau yang saya lihat ya, kan saya nggak tahu, kan saya nggak tahu harimau mereka ya. Kalau saya lihat ya seperti orang tua pada umumnya, maksudnya tutur kata juga halus gitu kan. Terus maksudnya nggak ada yang tindakan atau kecenderungan kayak agresif gitu sih, sama sekali. Bener-bener lembut. Di sini keluarganya lembut semua, ramah, ceria. Ya gimana, keluarga yang hangat, nggak ada konflik atau apa gitu. Selama mengenal keponakannya, Rangga tidak pernah melihat hal janggal pada AS. Meski dikenal pendiam, AS mudah bergaul dan pintar. Sosok anak ini sebenarnya pendiam ya, agak pendiam sebenarnya. Cuma dia berbaur dengan sepupunya, main bareng tuh akrab gitu. Terus kan akademisnya juga pintar gitu kan. Ya kayak anak-anak pada umumnya lah. Motif pelaku anak berhadapan dengan hukum menghilangkan nyawa orang tuanya beragam. Namun, pada dasarnya ada 2 motif yang melatar belakangi, diantaranya dendam atau sakit hati. Secara sederhana motif hanya 2, motif emosional atau motif instrumental. Dikatakan motif emosional yaitu ketika seorang anak yang melakukan pidana untuk meluapkan, untuk mengeksternalisasi perasaan-perasaan negatifnya. Marah, benci, sakit hati, dendam, cemburu, frustrasi, tidak berdaya, atau serbaneka perasaan-perasaan negatif lainnya, itu adalah motif instrumental. Ini tidak ada urusannya dengan emosi, tidak ada urusannya dengan perasaan. Terkait kasus dugaan anak bungsu korban sebagai pelaku pembunuhan, pakar viktimologi UI menyebut, selain sebagai subjek hukum, ABH atau anak yang berhadapan dengan hukum bisa jadi merupakan korban dari berbagai persoalan sosial, psikologi, maupun kondisi lingkungan yang kompleks. Ini tidak sederhana untuk menjelaskannya gitu. Barangkali terduga juga adalah korban dari lingkungannya, korban dari situasi pengasuhan, korban dari kondisi rumah tangga, korban dari kondisi lingkungan, korban dari hubungan pertemanan. Harus diasess secara serius ya, apakah ini ada faktor mental, faktor kejiwaan, faktor biologis, faktor saraf dan sebagainya, harus dikaji dan diakses oleh pihak kepolisian dengan melibatkan para pakar-pakar terkait ya, baik psikolog, psikiater, pakar pendidikan, dan juga memperhatikan juga lingkungan sekitar, karena bisa jadi ini adalah dampak dari kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Sementara itu, kriminolog Universitas Indonesia menilai, dalam kasus pembunuhan terhadap orang tua yang dilakukan si anak, bukan berarti anak berhadapan dengan hukum secara sadar berniat menghilangkan nyawa sang orang tua. Belum adanya kemampuan berpikir dan mengendalikan emosi dapat mendorong anak secara spontan menghilangkan nyawa orang tua sendiri. Jadi kalau kita memakai konsep sadis, itu kan konsep dewasa. Nah, maka dengan konsep itu apakah benar bahwa konsep sadis itu sudah dimengerti oleh seorang anak?
Saya kira tidak ya. Jadi dia berbuat seperti itu sebenarnya lebih mengikuti suara hatinya, lebih mengikuti gejolak emosinya, dan sama sekali tidak berkehendak untuk mengakibatkan kematian yang sadis atau eksesif pada ibunya. Bahkan saya menduga bahwa kematian pun tidak dikehendaki oleh sang anak gitu ya. Sekali lagi dia belum terbiasa dengan situasi seperti itu. Alhasil maka terhadap orang seperti itu kita bisa bayangkan tingkat penyesalannya, bentuk penyesalan yang luar biasa yang ada pada sang anak. Kasus-kasus pembunuhan terhadap anggota keluarga di dalam rumah yang dilakukan anggota keluarga lainnya menjadi alarm penting bagi masyarakat dan negara bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih terjadi. Baik orang tua maupun anak rentan menjadi korban. Saudara, dalam segmen selanjutnya kami akan menggelar sejumlah perkara yang terjadi dalam sepekan. Di antaranya seorang bocah lelaki 9 tahun, anak politisi salah satu partai, jadi korban pembunuhan di dalam rumahnya. Simak liputannya usai jeda.